Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini tanggal 30 September 2022. IHSG-nya closing-nya cantik ya, teman-teman. Walaupun nggak naik tinggi tapi ngepas. Tarikan sektor ini, teman-teman, telah membuat IHSG naik. Ketika kita lihat dari ini, regionalnya juga ternyata naik. Apakah Senin akan berlanjut naik? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang baru. Saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi mohon berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, baik teman-teman, per closing sore hari ini pergerakan dari IHSG-nya cantik ya, teman-teman, seperti ini. Ini adalah pergerakan dari IHSG. IHSG mantul tepat di MA 200. Jadi IHSG-nya mantul tepat di MA 200, teman-teman. Tadi saya udah bikin judul ini sebenarnya. IHSG mantul pas di titik ini, the power of MA 200 ya, teman-teman. Jadi memang ini ya, MA 200 ini sering saya pakai untuk menjadi batas antara bull dan bear. Yang berada di atas MA 200. Ini MA 200 ya, teman-teman. Yang ini yang warnanya ini. Sebentar saya klikkan dulu. Yang warnanya ini ya, saya pertebal ini. Saya tebalin deh. MA 200 saya jadikan 2 poin. 2 poin, oke. Nah, ini yang bawah ini. Ini adalah MA 200. Di atasnya adalah merupakan bull area atau area bullish, dan di bawahnya adalah merupakan area bearish zone. Dalam suatu tren yang uptrend, maka suatu pergerakan saham itu atau apapun yang dianalisa dengan menggunakan moving average, maka dominasinya harus berada di atas MA 200, dan itu sudah itu ada di IHSG ya, seperti itu. Kalau kita lihat memang di bulan Juli sampai ya Juli ya, sekitar Juli dari awal itu sempat IHSG itu bermain di MA 200 di sini, di bawah MA 200 nih. Ya, terus sebelumnya juga sempat sentuh sedikit. Jadi MA 200 itu kadang bisa tercapai kalau istilahnya ada market dip ya, market dip. Jadi sebelumnya pernah terjadi Mei market dip, kemudian bulan Juli market dip juga. Nah, ini juga saat ini sentuh ya. Cuman bedanya kalau yang sebelumnya di bulan Mei itu candlestick dari IHSG-nya itu turunnya dalam, Julinya juga. Nah, untuk hari ini untuk yang saat ini ada tahanannya cukup kuat karena tidak langsung menghujam masuk. Tetapi kalau kita lihat candle-nya hari ini, tahanan candle-nya sebelumnya ya sekitar 1, 2, 3, 4, 5 hari bursa ini IHSG-nya agak berat untuk turun. Baru candle kemarin yang istilahnya agak kebablasan. Nah, terus kemarin saya sampaikan bahwa di dalam middle trend dari IHSG, middle trend yang saya tarik ini, teman-teman. Jadi di sini kalau saya tarik, kemarin kan saya tarik seperti ini. Maka di sekitar 50 retracement di area hijau dan tepat di garis ini adalah merupakan titik penting karena ini tren yang saya ambil dari 2 titik ya, dan ini adalah trend base dan memang disentuh, dan jadi ini saya gunakan untuk memvalidasi Fibonacci ini. Fibonacci dari sini 65 sampai 7380. Dari sini kita tahu bahwa kemarin IHSG itu breakdown dari 38 retracement, teman-teman. 38 retracement-nya di sini dia breakdown, 38 di sini dia breakdown, dan dari situ dia ada target ke 61,8, udah saya sampaikan kemarin. Namun demikian saya sampaikan juga bahwa IHSG ada 50 retracement-nya itu di kisaran 6977, dan juga setelahnya ada EMA 200 di 6928. Dan hari ini IHSG-nya pas tepat di situ, teman-teman. Jadi untuk supportnya saat ini boleh digunakan di 50 retracement-nya 6970, di bawahnya ada 6928, di bawahnya ada 61,8 retracement. Nah, kunci utama dari IHSG sekarang, teman-teman, itu adalah harus closing di atas 38 retracement. Harus closing di atas 7064. Hari ini Jumat, tapi overall ini masih cukup oke untuk pergerakan IHSG ya. Untuk pergerakan IHSG cukup oke. Terus kemudian kita akan lihat dulu untuk weekly. Yang saya sampaikan kemarin adalah
hari ini adalah penentuan untuk candle weekly dan kita bisa ngelihat bahwa weekly-nya IHSG masih oke walaupun hari ini low-nya hari ini sempat turun dari trendline yang saya bikin itu walaupun akhirnya closing-nya ditarik ya. Jadi sementara closing bell hari ini IHSG-nya save by the bell ya. IHSG-nya closing-nya cantik seperti itu. Terus teman-teman kita akan lihat mover market hari ini. Mover market hari ini sebentar teman-teman, saya hari ini juga ada agak gangguan di komputer saya, market maker-nya seperti ini, market penggeraknya teman-teman. Nah teman-teman bisa ngelihat bahwa big cap banking teman-teman ini pada bergerak ya, BCA, BRI, Bank Mandiri, untuk BNI dia flat. Big cap banking yang menduduki jajaran utama saham-saham penggerak bursa itu adalah the real mover dari IHSG. Dan teman-teman tahu masih ditambah Telkom lagi seperti itu. Pergerakan ini akan kuat sekali untuk mengangkat dari IHSG. Makanya di sini saya beri judul bahwa tarikan sektor ini membuat IHSG-nya naik ya, membuat IHSG-nya naik. Jadi IHSG-nya yang turun dalam tadi naik seperti itu. Sebenarnya dengan bergeraknya sektor ini teman-teman, sebenarnya bergeraknya sektor ini sebenarnya menurut saya sih merupakan satu pertanda sebenarnya market ini masih kuat karena pergerakan dari the real mover itu ya dari big cap banking ini teman-teman. Dan selain itu kan ada juga dari ini ya istilahnya apa, batu bara. Namun demikian batu bara ini kan bukan penggerak bursa yang utama di sini karena jajaran penggerak bursa ini kan didominasi oleh saham-saham big cap banking seperti itu. Nah, terus kemudian GoTo sama Arto itu berada pada posisi yang lain. Kalau dulu pernah saya petakan ke teman-teman tentang pergerakan ini, dulu pernah saya sampaikan ke teman-teman yang ini kan, bahwa yang saya warnain merah itu kan memang saya kelompokkan tersendiri. Yang merah ini adalah big cap banking, kemudian yang hijau adalah dari sektor batu bara, kemudian yang biru adalah consumer, terus yang bergerak sendiri ini saya beri warna ini oranye yaitu GoTo dan Arto karena waktu itu GoTo dan Arto ini sering menjadi duet yang bergerak ketika sektor lainnya nggak bergerak. Namun sekarang sektor-sektor batu bara, kemudian batu bara nggak masuk di sini ya utamanya seperti itu. Ada sebagian sih sektor-sektor big cap banking, terus kemudian yang consumer seperti itu kan pada bergerak. Jadi biasanya nggak akan bareng. GoTo sama Arto memiliki waktu bergerak sendiri seperti itu. Itu adalah kebiasaan hafalan saya, bisa salah, bisa benar, tapi selama ini cukup membantu bagi saya untuk memilih sektor-sektor yang akan bergerak. Dan menurut pengamatan saya memang sektor tidak akan bergerak bareng, benar-benar bareng teman-teman. Karena IHSG-nya kalau misalkan sektornya ini, mover market ini pada bergerak bareng, IHSG-nya bisa tinggi sekali naiknya. Atau ketika turun bareng, IHSG-nya bisa turun dalam sekali seperti itu. Jadi mover indeks hari ini mix utamanya tapi di-drive oleh saham penggerak indeks. Dari sektor lain juga dari batu bara ada Adaro, ada Bian ya teman-teman. Kemudian ada MDKA, sektor-sektor metal hari ini juga banyak yang mulai untuk memanaskan mesinnya, teman-teman seperti itu. Oke, terus teman-teman kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional ya, kondisi regional. Kondisi regional hari ini oke ya, kondisi regional sebentar world market. Nah, kondisi regional saya refresh. Oke, saya refresh dulu teman-teman. Untuk Eropa kita langsung lihat yang paling hijau dulu aja. Eropa saat ini hijau, kemudian untuk Amerika jelas tadi malam masih turun ya. Amerika tuh masih pada di bawah semua. Terus kemudian tadi saya sampaikan bahwa teman-teman mesti ngelihat untuk futuresnya ya, karena futuresnya masih kelap-kelip. Untuk market Asia ini juga sudah Nikkei-nya masih turun ya per closing ini. Untuk Shanghai-nya udah separuh, masih merah tapi separuh aja apa setengah persen. Terus kemudian untuk Hang Seng-nya udah mulai hijau. Dan yang menggembirakan adalah teman-teman untuk Dow Food-nya adalah dia udah hijau ya. Udah hijau. Namun demikian ini masih kelap-kelip, masih sangat-sangat volatile seperti itu. Kemudian kita tengok dulu untuk pergerakan di sini intraday dari bursa ini lebih jelas teman-teman. Ini kita lihat untuk Nikkei.
Ya, Nikkei tadi seperti ini masih bermain di zona merah ya. Ini Hang Sengnya udah bermain di zona hijau, ini juga sama. Terus kemudian untuk market Eropa, ya teman-teman Eropa kita lihat untuk Jerman opening ini langsung bermain di area hijau, kemudian ini FTSE 100 juga bermain hijau, AC40 juga sama bermain di area hijau ya. Tinggal kita lihat futures untuk Amerika seperti ini pergerakannya futures dari Amerika teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Ya ini juga futuresnya menguat ya lumayan 0,5% lebih seperti itu. Kemudian kita lihat untuk harga komoditas ya. Harga komoditas untuk ini adalah oil per closing sore ini bermain di 82 atau ya dia di resistan. Karena kemarin kan sempat turun ya. Ini udah naik lagi. Natural gas sempat koreksi tapi ini udah naik lagi teman-teman. CPO. Nah, CPO ini dia secara pergerakan dia rebound dari dasar dari 3250. Kemudian untuk batu bara masih di sekitar 430-an tapi hitungannya ini adalah turun bila dibanding nilai-nilai 2 harian yang lalu ya. Kemudian untuk nikel ada turning atau mengarah ke atas ya, terus kemudian tinsnya juga demikian. Untuk gold teman-teman juga bermain udah naik lagi ya. Ini kisarannya ada resistan di 1600 maksud saya 1673 per troy ounce ya. Jadi ada potensi rebound seperti itu. Nah, kita lihat sekilas ini berita-berita dari bursa dari berita-berita ini kayaknya ini yang membuat Eropa juga sumringah ya. Inflasi Prancis melandai 5,6 tapi badai belum usai ya, belum usai lah. Tetap apa istilahnya, volatilitas masih mungkin tinggi seperti itu. Resesi tak cukup, dunia amburadul ya ini harga emas ya. Masalah harga emas. Harga minyak mentah ambles 1%. Ini pagi tadi, teman-teman. Kan sorenya udah mulai naik lagi ya, seperti itu. Oke, teman-teman, berikutnya kita coba tengok pergerakan dari sektor-sektor ya, sektor-sektor hari ini. Tadi pagi saya nggak sempat screenshot ya, tadi pagi sektor-sektor ini secara umum pada merah semua, tapi per closing udah mulai pada bagus seperti ini. Kenaikan masih dipimpin oleh sektor health teman-teman ya, sektor kesehatan, IDX Health ya. Kita bisa ngelihat sahamnya apa, ini nggak semuanya saya bahas. Same ya, Same secara tren dia kan memang masih di bawah, tapi ini rebound dan Same memiliki pergerakan ya karena memang dia masih di bawah, jadi ketika dia turun, ketika dia naik masih banyak resistan volume yang membuat harga dia susah untuk naik karena ada yang take profit. Mika Hill dari kemarin kan memang saya bahas ya, masuk bahasan saya. Oke, terus kemudian iGrade ini kita bisa ngelihat sahamnya sama juga, Hill Medco nanti akan masuk bahasan ya teman-teman, secara umum seperti itu. Sektor energi ada Fire yang udah 2 hari naik, kemudian MBSS, Dewa Cool ya, Bumi juga rebound-rebound kecil seperti itu. Kemudian Medco juga nanti akan saya bahas secara lebih detail ya teman-teman. Kemudian ini adalah Infobank 15. Ya biasalah saham ini. Nah, teman-teman untuk saham-saham yang terkait second liner banking nih, hari ini ternyata banyak yang rebound ya setelah kemarin koreksinya cukup dalam seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk menuju ke bahasan materi aja ya, bahasan seperti biasa sektor-sektor. Ya, untuk sektor yang pertama adalah banking teman-teman. BK Banking secara umum saya bisa sampaikan bahwa ini pergerakannya dalam rentang yang sama untuk BNI, dalam rentang sama tidak ada perubahan ya dari kemarin-kemarin, stabil di situ, nggak koreksi tapi juga nggak rebound. Nah, untuk Bank Mandiri juga sama, hitungannya pergerakannya dia masih sama ya, itu bahkan yang 3 hari bursa lalu dia kan sempat ke 96. Kemudian koreksi kemarin juga tipis banget, bahkan hari ini udah hampir sentuh lagi di resistan yang paling dekat ya teman-teman, 9440, 9510 ya. Kemudian untuk Bank Mandiri, Bank BRI yang saya sampaikan kemarin teman-teman harus extra warning karena dia udah ngelewatin 38 retracement. Apakah akan jebol dari 38 retracement atau lebih tepatnya area yang hijau itu? Kenapa? Karena dia sedikit di bawah 38 retracement ya.
Jebol dari 38 retracement, sebenarnya Bank Mandiri ini ada target 61,8 dan hari ini teman-teman udah kecapai ya target penurunan dari Bank Mandiri di 61,8 di 4.400 dan juga langsung rebound dan juga hampir testing di 38 retracement. Jadi selama dia breakdown dari 38 retracement memang ada target ke 61,8 dan udah kecapai hari ini, dan setelah dia rebound dari 61,8 maka kenaikannya atau rentang kenaikannya minimal adalah ke 38 retracement. Hari ini hampir kecapai juga teman-teman. Kuncinya adalah kuncinya adalah hari Senin, tren akan lebih bagus lah. Tren akan jalan lagi apabila dia bisa di atas 38 retracement atau di atas 4620. Kemudian untuk BCA hari ini rebound teman-teman ya. BCA yang sebenarnya secara pergerakan kemarin sudah bermain di ini ya. Ini kan yang kuning ini kan area koreksi yang tipis. Kemudian yang dari 38 sampai 61 adalah koreksi yang lebih besar. Seperti itu. Hari ini dia udah masuk lagi area kuning. Artinya apa? Secara tren, kemungkinan tren naik ini akan berlanjut lagi. Kemudian beberapa second liner banking teman-teman, yang mana kemarin koreksinya udah berlebihan seperti ini. Karena kemarin koreksinya udah sampai 38 retracement dan udah sampai targetnya kemarin 61. Hari ini marketnya masih opening masih belum begitu bagus sehingga beberapa saham ini overshoot, turun lebih dalam untuk second liner banking seperti BBTN. Namun demikian per closing ditarik ya teman-teman, rebound lagi dari 61,8, sementara untuk target dia di 1530 atau di 38 retracement. Kemudian untuk Bank Danamon juga sama teman-teman, ini coretan kemarin bahwa dia ada target ke yang hijau itu di 61,8 dan sudah sampai. Dan kalau teman-teman lihat historic candle sebelumnya, memang dia ada target di sini, ada support di 2480. Hari ini kecapai juga dan rebound dari titik tersebut teman-teman. Kemudian Bank Niaga teman-teman juga ngelihat ini coretan kemarin ya. Ini coretan kemarin bahwa ada target dia di 61,8, kecapai nggak? Capai kan? Baru habis itu dia rebound. Sementara targetnya dia adalah pantulan dari 61,8 dan target kenaikan minimal adalah di 38 retracement atau yang hijau yang di atas yaitu di 1100. Kemudian kita langsung loncat ke BTPS. BTPS udah overshoot sih dari kemarin, lewatin 61,8. Biasanya kalau lewatin 61,8 tuh udah serahkan ke market aja teman-teman, karena kemungkinan besar dia akan ke target bawahnya lagi di istilahnya di 100-nya yaitu di 2526, tapi hari ini dia rebound ya. Kemudian Bank Jatim dia sampai supportnya, Bank Jabar. Nah, untuk Bank Jabar ini dia sudah sampai juga di 61,8 retracement kemarin. Target penurunan karena break dari 38 retracement. Dan hari ini sebenarnya dia benar-benar memenuhi kebiasaan di Fibonacci, yaitu ketika mantul dari 61,8 yang bawah, maka targetnya minimal adalah di 38 retracement yang atas. Sepertinya trader-trader hari ini mereka atau trader-trader sudah pada banyak menggunakan Fibonacci teman-teman ya. Jadi take profitnya dan masuknya sudah sesuai dengan support resist dari Fibonacci. Nah kemudian Penin Bank ini kan secara umum jarang banget koreksi. Koreksinya tipis dari kemarin-kemarin. Namun demikian candle kemarin adalah percaya diri sekali untuk turun, dan teman-teman bisa lihat ini candlenya warnanya adalah biru. Tapi kenapa kok harganya merah? Karena dia gap down teman-teman. Gap down, turunnya lebih dari closing kemarin, namun kenaikannya masih belum bisa ngelewatin low-nya kenaikannya masih belum bisa ngelewatin open hari ini. Jadinya seperti ini bentuk candlenya, memang rebound candlenya, tetapi warnanya adalah atau dia masih turun seperti itu. Kita lihat dulu penurunan dari Penin Bank ya, Penin Indonesia ini masih tertahan di atas 38 retracement, jadi masih cukup oke. Karena rentang gerak dia adalah dari 0 sampai 23 retracement ya. Kemudian Penin Bank juga sama teman-teman ya. Penin Bank juga sama, maksud saya dia terkoreksi, dia sampai di support dari trend channel, itu kisarannya di 75 teman-teman. Kemudian Penin Financial ini juga dia mampu tutup di atas 38 retracement, cukup oke. Jadi rentang gerak dia hanya sampai 0 sampai 23. Jadi koreksinya hitungannya masih tipis karena ya cuman dari 0 sampai 23 ya.
Seperti itu, karena overshoot sampai di bawah 38 retracement, di bawah 473, tapi dia akhirnya closingnya bisa di atasnya. Kemudian yang lainnya nggak ada. Kemudian untuk bank digital teman-teman, hari ini udah sampai di supportnya, support candle sebelumnya, historic price-nya dia di 6.600-an, overshoot sampai 6450, namun closingnya mampu ditarik lagi ya teman-teman, closingnya mampu ditarik lagi. Untuk digital yang lainnya sepertinya nggak ada, mungkin hanya agro masih belum ya, agro hari ini lower di 545. Breeze ada potensi, ada perlawanan hari ini teman-teman. Breeze itu sebentar, oke saya mungkin gunain apa ini, dia tren turun, oke. Breeze ini ada support dia di 1425 ya, 1425 hari ini nggak ini ya, nggak terkoreksi dari situ. Oke, kita balik aja, kita cek aja dulu. Ini adalah tren turun dan dia naik ya. Breeze ini kan sebenarnya sempat naik sampai 3 kali sampai EMA 200, EMA 200, EMA 200 nggak mampu. Dia terkoreksi. Dan EMA 200-nya itu adalah 78 retracement, kisarannya itu 61,8. Sekarang dia masih belum mampu ngelewatin 50 retracement-nya atau di 1520, 1512. Yang lainnya sepertinya nggak ada, cuman saya mau sampein Bevin aja. Bevin kemarin terkoreksi, dan Bevin ini kalau yang saya bilang adalah teman-teman kalau yang suka trading boleh perhatikan Bevin karena pergerakannya ini lebar dan beda sama yang lain seperti itu. Ini cukup enak, dan kalau ngelihat seperti ini sebenarnya turunnya Bevin ini sepertinya kemarin kayaknya ada yang nge-short ya, keluar dulu seperti itu, jual dulu di kisaran 50 di 1126, tapi mungkin karena ngelihat marketnya hari ini cukup kondusif, mereka buyback lagi seperti itu. Mungkin buybacknya lebih bawah jadi masih ada spread ya seperti itu. Kemudian untuk Amar sedikit ada upside, tapi pesan saya ini adalah barang long downtrend, jadi teman-teman mesti berhati-hati. Kemudian untuk bank juga ada sedikit upside, tapi ini long downtrend, jadi teman-teman mesti harus berhati-hati juga. Kemudian untuk buka teman-teman, buka secara umum pergerakannya masih belum kemana-mana, rentang geraknya tipis. Untuk GoTo dia saat ini dekat di supportnya dia 235 sebelumnya. Hari ini dia sebenarnya sempat di 250-an atau nggak bergerak dari sebelumnya. Namun sepertinya masih belum, ini pergerakannya masih belum ini. Coba kita lihat. Nah, ini asingnya masih sering keluar ya teman-teman. Asingnya masih dalam keluarnya. Kemudian Astra Internasional, secara umum Astra ini hari ini grup Astra banyak yang koreksi. United Tractor pun juga nggak bergerak teman-teman. Nah, kita bisa lihat Astra break dari 538 retracement, dia ada target 61,8 teman-teman. 61,8. Namun demikian hari ini itu memang di area support dia ya, 6616, urutannya 6616, 50 retracement 6660 dan kemudian 61,8 di 6380 teman-teman. Astra breakdown dari 38 itu targetnya ke 6375 ya. Kemudian auto juga 38 retracement kemarin udah dijebol ya. Kalau targetnya 61 udah langsung kecapai yang hari kemarin, overshoot sampai mid band dari uptrend price channel, terus kemudian hari ini dia sampai dasar atau 100. 100 itu karena dia turun, retracement-nya udah sampai ke retracement 100, di mana di sini nih ada demand yang cukup banyak. Ini adalah bisa menjadi support dia teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari uptrend price channel, supportnya adalah di 1200, Stragavia, skip aja. Kemudian United Tractor teman-teman. United Tractor ini lagi agak nggak bagus ya, pergerakannya tipis-tipis. Namun demikian dalam tren naik ini dia belum ngelewatin 38 retracement. Ini pertahanan dia yang cukup penting karena kalau nggak kuat di situ, dia ada potensinya dia bisa turun sampai ke 61,8 teman-teman, tuh di 30.100. Kemudian sektor consumer ya teman-teman, consumer ini kayaknya hanya beberapa aja ya yang bisa saya sampaikan karena yang lainnya tetap aja seperti Mayora ini dia testing MA 200 ya. Dia konsolidasi cukup lama dan sekarang testing di MA 200-nya ya. Dia testing di MA 200-nya.
Kemudian kalau Indofood nih, teman-teman, kalau Indofood dia masih di-support ya, masih mencari support, akses juga masih sama. Sedangkan untuk Unilever dia masih testing resistan juga ya, masih testing resistan juga Unilever. Ada yang break support ya, ICBP breakdown support ya. Oke, kemarin dia nggak kuat kemarin tuh 3 hari berusaha nggak kuat ngelewatin resistan 50 retracement, mencari support yang di bawahnya. Sekarang tuh supportnya dia ada 50 retracement, kisarannya 8.500. Sido masih mencari supportnya. Gudang Garam kembali lagi ya, ini barang long downtrend, jadi ketika naik masih banyak musuhnya, masih banyak orang yang keluar ketika harganya sentuh average mereka ya. Kemudian yang lainnya sih nggak ada. Ini HMSP juga setelah kenaikan kemarin retracement. Kemudian WIM secara umum dia koreksinya masih tipis banget. Coba ini saya geser. Saya coba cari titik koreksinya dia teman-teman dari tren ini aja. Supportnya dia dari 760 hari ini testing ya, dites. Seperti itu, kalau yang lainnya nggak ada. Ini sebenarnya kemarin saya tambahkan untuk sektor-sektor consumer ya, MIDI, AMRT ya. MRT masih di atas, secara pergerakan sih tipis masih kan. Kemudian kemarin saya tambahkan AISA, ternyata hari ini bergerak teman-teman dan ngelewatin MA 200-nya di 167. Kemudian sektor energi teman-teman, sektor energi ini untuk Elsa, ini cukup bagus nih sektor energi ini ya. Elsa akhirnya rebound ya. Setelah terkoreksi ekstrim berturut-turut ya. Ketika harga minyak ada sedikit up, dia juga rebound. Namun demikian sebenarnya kuncinya dia harus di atas 313 dulu, baru kalau bisa loncat dari 313 itu ada targetnya ke 330 teman-teman. Ini apakah sudah bisa menjadi swing low? Coba kita tarik Fibo dari sini sebagai swing low, terendah sebagai swing low. Target dia sama teman-teman ya. Jadi kalau kita tarik menggunakan 38 retracement, di sini ketemunya targetnya dia di 333. Tapi kalau kita ambil dari tren turun dia terus dia rebound, sama juga targetnya di 50. Jadi tarikan berbeda, Fibo berbeda, tapi ketemunya sama ya, Kalau yang ini adalah koreksi ya. Dia naik terus koreksi, jadi rentang geraknya 61 sampai 38, tapi kalau ini turun dia rebound maka resistannya di 61,8. Keduanya sama walaupun Fibonya beda. Kemudian Medco ya, Medco juga secara umum dia bisa rebound. Medco ini koreksinya tipis saja, nggak sampai di bawah 38 retracement, dia udah rebound. Hari ini resistannya dia di 926, ini oke ya. Koreksinya tipis-tipis saja. Kemudian perusahaan gas, teman-teman bisa ngelihat dia juga hari ini juga rebound dari 61,8, sementara targetnya di 1805 di 38 retracement. Kemudian untuk Akra cukup terjaga, tidak koreksi di bawah 38 retracement, hari ini bahkan rebound dari 38 retracement di 1326 teman-teman. Kemudian untuk sawit ya, sawit secara umum nih banyak yang break support juga ya teman-teman. SSMS yang kemarin bagus saja juga turun. Astra Aglostari masih break support ya, kemudian LSIP juga masih break support ya. SSMS yang kemarin ada pergerakannya masih terjaga, hari ini juga break support juga. Pergerakannya masih sama, support berikutnya 1250. SRA masih pada turun semuanya teman-teman. Ini ada yang sedikit ada upside yaitu SGRO. SGRO ya, ini koreksinya dia udah ekstrim banget sih. Dia sampai support bawah, hampir sampai support bawah teman-teman. Ini ada rebound dia, terus kemudian Gosco Plantation lainnya sama, lainnya masih pada terkoreksi di support-supportnya semuanya teman-teman. Kemudian untuk call teman-teman, untuk call ini walaupun sudah pada rebound tapi masih pada tipis ya. Contohnya nih Harum ya, kemarin hari ini kan Harum ini kan terkoreksi lebih dalam dari 38. Jadi Harum tuh rentang geraknya udah berbeda, mainnya udah di bawah 38 retracement, targetnya ke 61, hari ini kecapek. Target 61 retracement kecapek dia ya.
Jadi kan karena kemarin berapa hari yang lalu bermain di rentang bawah, dia targetnya jadi sini. Ternyata dia jebol dari 61,8 hari ini, namun closingnya bisa tarik lagi di situ. Jadi sementara target di 1870 Indo Tambang Raya ini juga hari ini belum maksimal ya, tidak terkoreksi lebih dalam nih. Kita lihat, dia tidak terkoreksi lebih dalam tapi juga tidak rebound. Nah, candlenya kenapa seperti itu? Karena dia opennya gap down, baru kemudian ditarik, jadi candlenya naik seperti ini. Tapi sebenarnya tarikannya masih belum melewati low-nya kemarin. Jadi warnanya merah ininya, turun dia 0,75%, tapi candlenya naik seperti itu ya. Kemudian Adaro yang bagus ya. Adaro bagus, bisa bermain lagi di atas 3890 ya. Adaro tuh kuncinya di 3890 teman-teman, itu support yang pertama. Ini tradingan saya teman-teman setiap hari sementara di sini. PTBA juga bagus, dia masih bisa rebound dari 50 retracement. Memang kemarin-kemarin nggak mampu lewat di 4180 teman-teman ya. Itu kuncinya, tapi lebih bagus lagi di atas 4180 karena sekarang 4170. KKGI bertahan di 50 retracement, masih belum melewatinya. Kemudian Indika Energi juga sama, rentang geraknya masih sama, masih cukup terjaga, tidak melewati 38 retracement teman-teman, di 2865. Sedangkan Petrosi sendiri ekstrim banget koreksinya. Begitu kemarin tidak kuat di 38 retracement 2920, target dia kan memang di 2810, di 61,8, tapi overshoot di 12K sampai ke 2730 ya teman-teman. Kemudian Doi juga sama, overshoot turunnya sampai ke supportnya dia, di support dari uptrend price channel kisarannya 380. Kemudian kalau MBSS, Toba, MBAP rebound nih dari ya, MBAP kan ini garis kuning ini kemarin kan saya bilang ini adalah area demand dia, tapi ini udah saya garis yang merah ini ya. Dia rebound dari titik itu, dan yang lainnya nggak ada. Kemudian permetalan teman-teman, untuk ADMR rentang geraknya masih sama, dia rebound dari support dari uptrend price channel kecil ya, uptrend channel kecil ini. Kemudian untuk Antam juga ada rebound tipis dari 50 retracement, namun belum jauh, masih rentang tipis saja. Inco aja yang mana dia hampir sampai di targetnya dia di 61,8 atau di 6190-an teman-teman. Dia rebound sementara target dia di 6462 ya. Untuk Tins juga rebound ya. Tins ini koreksinya udah ekstrim ya, udah lewatin yang hijau itu teman-teman. Yang lewatin yang hijau itu 1330 adalah 378 retracement. Sudah berlebihan banget koreksinya. Namun ini bisa rebound ya, walaupun belum maksimal. MDK juga sama, dia sampai di 50 retracement. Memang dia ada target ke 61 teman-teman di 3735, tapi masih belum sampai di situ, dia udah rebound. Sementara target dia 4030 ya, 4030. Kemudian untuk telekomunikasi teman-teman. Telkomnya dari kemarin nggak ada perubahan ya, dia cukup terjaga di atas 38 retracement ini. Kemudian untuk Indosat sih dia rentang geraknya sama ya, supportnya dia masih di 23, retracement di 7225 ya. Kemudian untuk Excel juga sama, rentang geraknya juga nggak ada perubahan ya. Rentang geraknya nggak ada perubahan. Kemudian untuk ini lainnya sih sama ya. MTEL dia memang ada target ke 61,8, tapi di area hijau ini adalah demand yang cukup kuat, jadi dia mantul dari area hijau itu untuk MTEL. Kemudian untuk yang terkait oil related teman-teman, ini ada BRPT. Ada BRPT teman-teman, dia breakdown support ya. Sudah dalam ini turunnya nih. Karena lewatin 38 retracement yang bawah ini. Dia memang ada pantulan, tapi support dia ada di 770. Kemudian untuk ESA teman-teman, nih rebound dari 50 retracement. ESA ada target dengan 61,8 retracement. Untuk TPIA dia sebenarnya terjaga di supportnya 32 retracement. Namun demikian hari ini memang overshoot dia, dan overshootnya dia ini sampai EMA 200. Sebelumnya juga sampai EMA 200 terus rebound ya teman-teman.
Kemudian untuk konstruksi secara umum pada rebound ya teman-teman, sudah mulai ada perlawanan seperti itu walaupun belum, masih jauh dari ini ya karena turunnya kan berhari-hari. Belum kembali ke trend channel-nya itu. Masih baru awal-awal aja. Seperti itu. Wika juga sama, candlenya sudah mulai doji, BTPP juga. Masih banyak PR-nya ini teman-teman. Kalau yang pegang nggak cut loss kemarin ya sudah dalam banget nih. Seperti kita ini juga dalam ya. Wong ini area yang hijau atas ini kan 38 retracement. Dia jebol dari situ, target ke bawah yang hijau bawah juga kecape. Ekstrim banget karena sampai ke 100 lagi. Kerasnya itu ini sampai di 23 retracement teman-teman. Ini supportnya dia selama tren naik kan, sebelumnya jadi resistan. WG juga ini ya, juga masih belum, walaupun sudah rebound tapi masih belum. ADCP ini kemarin naik sedikit tapi ini udah turun lagi. Kemudian JSMR dan konstruksi properti ya, JSMR juga masih breakdown supportnya dia di 3315. Kemudian properti secara umum masih pada koreksi ya. Properti ini ada BSDE breakdown supportnya. Pakuwon ya, Asri juga masih terkoreksi. Asri memang ada target di kuning itu teman-teman, 61,8 retracement. Kalau dia bisa naik targetnya sampai 178 di 38 retracement. Kemudian base hari ini rebound ya dari 50 retracement. Base ada target sebenarnya ke 61 retracement di 142 SSIA ya. Kita cek dulu yang lainnya teman-teman ya. Kita cek dulu yang lainnya. Kemudian untuk SSIA ini masih belum, masih terkoreksi juga. Oke, ini break support CTRA ya. CMRA juga masih break, masih pada banyak yang terkoreksi. Kemudian untuk semen ya, semen lainnya hanya SMGR aja masih yang kemarin yang masih cukup mampu bertahan SMGR. INTP breakdown support dia ada target di 9.500. SMCB-nya masih breakdown support juga, SMBR pun juga sama ya. Kemudian untuk transportasi secara umum ada candle rebound tapi ya sama lah, ini masih ya ada perlawanan aja, belum bisa dibilang rebound ya karena dominasi sellernya masih kuat juga. ASA boardnya ini di support ya, SMDR nih sudah mulai ada rebound dari support juga. Kemudian HIS rebound dari support ya, kemudian Temas masih mencari supportnya dia. Kemudian sektor-sektor media rata secara umum pada breakdown support ya, SCMA masih di support maksud saya, MTK breakdown support ya, MNCN juga sama. Kemudian beberapa saham yang saya pantau kemarin teman-teman, ada Saratoga nih rebound dari 23 retracement di 26 2570 teman-teman. 2570 dia koreksinya ini udah sampai di sekitar 50 lebih sedikit. 50 lebih sedikit 50 retracement. Ambil lihat yang kanan ya. MTDL juga ada rebound ekstrim juga kan karena udah ngelewatin 61,8 rentang 38 sampai 61 retracement kan yang ini, yang biru, yang hijau. Kemudian ini naik kemarin 2 hari turun dalam. Itu IMAS ya. Udah sampai 78 retracement juga, koreksinya ekstrim. Memang kondisi sekarang sangat hati-hati banget juga untuk saham terutama yang dia lagi downtrend karena ketika naik kadang justru ketika naik dari tren turunnya dia maka masih banyak banget musuhnya teman-teman, yaitu orang-orang yang nyangkut, itu namanya volume ya, apa istilahnya, resistan volume. Kemudian TKI MNKP teman-teman, ini juga sama, hari ini ikut terkoreksi lewatin 38, namun demikian bagusnya adalah closingnya di bawah naik lewatin yang 38 itu. Jadi sementara dia cukup terjaga di area ini ya, di area yang saya ambil tadi cukup terjaga, mampu di atas 38 retracement. Bentar teman-teman, saya mau hapus nggak bisa. INKP juga sama, secara umum hari ini memang pada terkoreksi juga, tapi juga
Karena ini juga masih di 0 sampai 38 ya, jadi koreksi dia kan masih sedikit. Ini hitungannya masih uptrend. Dari tren ini aja dia uptrend. Koreksinya juga nggak sampai 38, jadi ketika dia koreksi, ikut koreksi reboundnya juga kenceng seperti itu. Reboundnya juga masih kuat. Grup Lipo masih belum ya, masih belum ada pergerakan. Grup ayam pun juga Java aja sedikit aja pun hitungannya juga nggak kemana-mana ya teman-teman. Cepin juga nggak kemana-mana dari kemarin. Kemudian sektor farmasi teman-teman, ini untuk AGII hari ini terkoreksi ya. Koreksinya kalau kita lihat dari bawah ke sini, ini koreksinya sampai 38, jadi ada target dia ke 2260 untuk AGII. Kalau yang lainnya itu hanya Mika itu lanjutan yang kemarin teman-teman. Mika sering saya bahas ya, dari health atau kesehatan dia yang paling bagus sih pergerakan saat ini. Kemudian ada care juga ya, Hill sama Mika. Itu aja sih kalau dari sektor kesehatan. Oke baik teman-teman, hari ini saya hanya bisa sampai ini tuh karena ini agak darurat, komputer saya sedikit problem tadi. Jadi ya mungkin kalau memang gangguan mic-nya hari ini kurang keras ya mohon maaf ya. Tapi kalau memang kurang keras nanti akan saya cek dulu untuk re-upload pakai ini ya, pakai editing. Sementara itu aja teman-teman karena saya harus beresin komputer juga hari ini ya teman-teman. Oke, begitu aja ya teman-teman. Tarikan sektor ini membuat IHSG naik. Apakah akan lanjut? Nah, kita lihat dulu besok marketnya seperti apa, terus ya futuresnya seperti apa. Jadi tetap stay terus di channel saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman.